jalani. Jikalau kesalehan itu menjadi alat ukur untuk semua yang kami rindukan, yang kami harapkan di bumi ini, rasanya sulit untuk dapat kami pahami. Karena ada begitu banyak orang saleh yang kehidupannya hancur, binasa dalam kacamata dunia. Bagaimana para martir tersiksa, teraniaya dalam segala penderitaan yang mereka alami, namun mereka menjalani kehidupan yang sukses di mata-Mu Tuhan, sebab mereka setia. Ajar kami memahami hal-hal yang demikian itu, sehingga di dalam segala dinamika kehidupan yang harus kami jalani, kami dapat memahami bahwa rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami, Tuhan. Menjadi ruang dan waktu untuk kami membentuk rangkaian perjalanan yang seturut dengan kehendak-Mu sampai indah di mata-Mu, Tuhan. Ada jejak-jejak yang baik yang ingin kami tinggalkan bagi anak-anak kami. Depan kami dan anak sekolah minggu, mereka menuntut secara lahir untuk melihat keteladanan dari kami. Tidak hanya bahasa verbal yang ingin mereka dengar, tetapi juga ingin mereka lihat dari gestur tubuh kami yang mengasihi Tuhan seperti pada pagi hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka. Berkati dengan waktu-waktu yang baik. Berkati dengan kesempatan-kesempatan yang baik. Berkati Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Berkati mereka, Bapa. Melalui guru, melalui orang tua, melalui sahabat, melalui teman, melalui orang-orang yang dekat, mereka dapat belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Biar ada satu generasi yang lebih baik dari kami untuk mengenal Tuhan di tengah hiruk-pikuknya pemberitaan, di tengah hiruk-pikuk derasnya arus informasi. Biar mereka tidak hanyut dan larut, tetapi mereka terpaut kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami juga siap orang-orang dewasa untuk dibentuk, ditambahkan pengertian dalam Engkau bicara, Tuhan, di tengah-tengah kami. Rapi hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan kembali Bapak Ibu. Agak dingin gitu ya. Susah. Ya, cek. Oke. Sudah turun. Ya. Bapak Ibu, kita baru mendengar juga presentasi medis ya yang dialami oleh Ibu Elo. Luar biasa ya. Saya bukan set of krisisnya nggak ada, kan? Ya. Tapi justru saya merasa salut dengan realitas itu, dan beliau mampu ya menurut apa yang kita lihat ya, beliau mampu melewati hari-harinya dengan segala kesulitannya. Kita cuma dengan cerita, kita tidak merasa apa yang dirasa, tetapi empati itu pasti akan ikut merasakan apa yang dirasa. Sebabnya jangan lepaskan beliau dari doa kita ya. Dan kalau ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa mujizat masih ada, kalau saya lebih suka lagi Tuhan ada. Ya. Nah, saudara, menerima realitas Allah yang ada namun tidak nampak dalam realitas kita yang physically ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Lebih mudah kita meyakini keberadaannya ya, daripada kita ikut merasakan kehadirannya.
Saudara yakin Tuhan ada di sini? Saya yakin Tuhan ada di sini. Dari mana? Firman Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Dia ada. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika semua berjalan baik, maka keberadaan Allah yang kita yakini, yang kita percayai, ya, itu akan terasa. Tetapi ketika ada sesuatu yang sulit, ya, apa sih ini? Kok nggak konsisten sama waktu? Mulai terganggu, ya. Nggak lihat lagi, mulai tanya, siapa ya waktu besar? Tunjuklah orang lain. Lalu kemudian saya juga ikut tidak membuktikan lagi gitu, karena handphonenya sudah dipakai ya untuk media sosial. Lalu kemudian terjadi dialog mata, nggak jelas ya, nggak ngerti maksudnya, ya. Yang satu bicara apa, nggak tahu juga gitu kan. Di tengah durasi waktu yang singkat gitu. Inilah yang kita nyanyikan tadi. Seringkali kita nggak mengerti, ya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, pasti, oh, saya diberi kesempatan. Ini baik ya, langsung respon. Oh, saya diberi kesempatan. Padahal yang memberi kesempatan karena nggak tahu. Ngerti maksudnya? Kalau match gitu enak banget gitu. Tapi ketika enggak, ya, bisa troublemaker tuh, bisa pikirannya ngaco nih, gitu. Oh, gimana sih? Yang satu lagi, saya gimana sih kok malah juru saya gitu? Gimana nih? Gitu. Belok gimana? Jadi salahnya ke belok, padahal belok lihat rosternya gitu ya. Sudah lihat. Nah, dinamika ini kita yakini di mana Allah hadir. Saya jadikan ilustrasi ini, jadinya bagus ya. Nah, kalau kesalehan kita menjadi prasyarat untuk kita mendapatkan apa yang kita ingini di bumi, keliru. Kita sudah keliru memahami itu. Ya. Kekurangan kita, kemiskinan kita, kesakitan kita, penderitaan kita, dan banyak lagi kesulitan yang kita alami. Lalu kita bandingkan dengan kesalehan kita supaya kita diselesaikan semua masalah-masalah itu. Keliru. Ya. Kesalehan kita di hadapan Allah itu mutlak. Karena Allah punya rencana yang hebat dalam kehidupan kita sejak semula. Ketika Tuhan menjadikan Adam, Dia kerja dan Tuhan bilang, nggak baik nih kalau sendiri, kasihlah di Hawa, ya, untuk menyertai dia. Tujuannya apa? Untuk segambar dan serupa dengan dia, melakukan apa yang dikehendakinya dalam ketaatan, sampai kemudian bisa menjadi alasan menghukum si iblis yang salah. Ini dalam konteks Corpus Christi. Jauh banget, ya. Rencana Allah sudah sejak manusia dijadikan. Adam yang pertama gagal. Ya, 1 Korintus 15, ya. Allah hadirkan Yesus Kristus sebagai patron. Janjinya dia di Kejadian pasal 3 ayat 15 memberitahukan kepada kita bahwa dari keturunan perempuan ini, tidak dibicarakan dari keturunan laki-laki, tapi dari perempuan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Allah menghadirkan Yesus. Kemudian di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perkara yang artinya begini, saudara. Allah punya rancangan yang hebat dalam kehidupan setiap kita orang percaya, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar anaknya yang sulung itu, yaitu Yesus Kristus. Dari mana itu Pak? Roma 8 ayat
29. Coba tolong lihat Roma 8 ayat 29 supaya kita fokus dulu di situ. Ya. Supaya tahu dulu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Roma 8 ayat 29. Yuk, cepat yuk. Ya, Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kesalehan menjadi sesuatu yang mutlak. Kenapa? Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. 2 kali Bapa bicara hal yang sama. Sampai kemudian yang kedua katakan, dengarkanlah dia. Apa yang harus kita dengarkan? Matius pasal 5, 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu yang kita dengarkan dari Tuhan Yesus. Kita tidak sedang menduplikasi Yesus dalam kehidupan kita, sulit nanti. Tapi Tuhan sedang mengembalikan harkat atau martabat kemanusiaan kita, ya, untuk menjadi manusia ilahi. Dan contohnya adalah Yesus. Dalam segala penderitaan yang harus dia lewati, dalam segala kesulitan yang harus dia alami, dia tetap membangun kesalehan di dalam diri. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita, ya. Bagaimana caranya? Gini saudara, Allah adalah roh yang dianggap lebih mudah dipercayai daripada menerima realitas keberadaan Allah itu sendiri. Tadi saya sudah memulai dari itu. Ya, Allah adalah roh. Kita yakin dia ada di sini. Sepasti udara segar yang kita hirup. Ada lagunya lagi, ya. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang melekat setiap aku yakin hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Pada waktu kita masuk di dalam, dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Di situ baru kita kemudian mulai, ya, meragukan eksistensi. Dia dengar enggak sih? Apa yang membuat dia berlambat-lambat? Jangan-jangan ada dosa. Oh, ada referensi ayatnya. Bukan terlalu pendek tangan Tuhan, ya, untuk menolong, tapi dosa. Oh, dosa. Ini yang seringkali dimainkan oleh hamba Tuhan. Kenapa doamu tidak terjawab sampai hari ini? Dosamu itu. Padahal untuk menyelesaikan dosa, ya, baiklah kita berperkara dengan Tuhan, selesai. Ya, mengakui dosa kita selesai. Tapi jawaban doa belum selesai. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu harus selaras dengan apa yang kita yakini. Ya. Kalau dia adalah omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah Yehova sama, Tuhan yang maha hadir, dan dia bisa hadir di mana-mana, maka kemudian yang harus kita sadari, bukan kita yakini, kita sadari. Kalau yakini kan masih sampai sebuah keyakinan yang kita ketahui lewat kebenaran.
Tapi kalau kita sadari, maka akan terjadi perubahan makna. Mungkin kita bisa sembunyikan apa yang kita perbuat dari mata manusia. Pak Soeharto sehebat itu kalau bicara, padahal faktanya dia nggak begitu. Oke. Kenapa? Karena itu memang pergumulan saya, pergumulan kita semua, saudara. Ya. Karena gini, keberadaan Allah benar atau tidak, ya, ternyata tidak sungguh-sungguh dipersoalkan. Makanya itu berhentinya pada satu keyakinan. Yakin lah di sini, yakin. Dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Itu loh ya. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama. Oh yakin. Tetapi menyadari keberadaannya itu adalah hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita menyadari keberadaannya, maka kemudian kita akan menata hati, pikiran, perasaan, dan kemudian muncul perbuatan. Faktanya nggak gitu. Saudara dikasih Tuhan yang kena KPK itu, kalau muslim jangan dikira sholatnya, ya. Baru dengar azan, rapat pun berhenti, lalu sholat semua. Yang Kristen sama, yang Hindu bagaimana? Buddha sama semua. Kenapa? Mereka ada di bawah sumpah jabatan, dan mereka harus ekspresikan bahwa mereka adalah orang yang ada di bawah satu falsafah bangsa, yaitu salah satunya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sumpah jabatan apa? Tapi mereka nggak sungguh-sungguh menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Kalau ada, ya pasti mereka tidak korupsi, kurang lebih begitu. Ya. Saudara kasih Tuhan, dalam agama tertentu, ya, pahala dan hukuman itu menjadi alat pengukur yang membuat mau tidak mau dia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga ada sebagai orang Kristen, ya, ayat yang ke-7 dari Galatia pasal 6, 7, 8. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Hukum tabur tuai itu bukan bicara persembahan, ya. Karena yang di apa itu Matius berapa itu? Matius 13, ya. Hukum tabur tuai di situ bukan hukum tabur tuai, tapi bicara tentang benih firman Tuhan, ya. Benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa bertambah berlipat kali ganda dari 160 atau mungkin 30 kali lipat. Itu bukan persembahan, ya. Tapi seringkali ayat ini dijadikan sebagai ayat persembahan untuk memancing persembahan kita lebih banyak, ya. Galak kita nggak jahat kayak gitulah, ya. Jangan, berikan yang terbaik buat kita. Kalau persembahan cukup, ya. Nah, ayat yang baru kita baca, jangan sesat tadi, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan karena yang ditabur orang. Nah, harusnya perpindahan dari mempercayai keberadaan Allah, ya, dilanjutkan dengan menyadari kehadirannya atau keberadaannya, sehingga tidak bicara tentang ketakutan oleh hukuman nanti dengan neraka yang kekal dan sebagainya. Karena kalau itu yang menjadi alat
ukurnya gitu ya. Kengerian itu ketaatan kita bukan ketaatan yang lahir dari sebuah ketulusan. Itu yang Bapak Ibu ya. Yang Allah kehendaki ketaatan kita lahir dari ketulusan. Konsekuensi logis dari ketidaktaatan adalah neraka kekal. Dan ketaatan kita oleh karena kerinduan Tuhan dan kerinduan kita terpaut. Ya. Seperti Yesus Kristus dengan Bapa di sorga terpaut tuh. Ya, apa kalau boleh nih ya cawan ini berlalu. Tapi oke lah, bukan kehendakku, kehendakmu ya. Ya, itu karena lahir dari ketulusan. Kalau enggak dia akan merengek terus. Ya, bilang gak usah ya. Kan ada cara yang lain lah, jangan begini lah ya. Itu kan sakit banget. Ya. Aku nanti disiksa. Ya, Yudas mengkhianati itu udah luka hatiku nih Tuhan. Bapak gitu. Wah, macam-macam didoakan ya. Waktu itu nggak ada yang kasih tahu siapa yang didoakan. Jadi kita cuma punya catatan. Ya, pelunya mengucur seperti darah. Itu aja catatan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang seperti itulah yang harus terbangun dari kehidupan setiap kita, saudara saya. Harus terus terbangun. Bukan dari yang kita imani saja, tetapi yang kita sadari keberadaannya. Jangan kita tidak peduli dengan hukum ini. Ya. Hukum tabur tuai ini, saudara. Kita pasti menuai. Saya minggu lalu ya menyampaikan bahwa Abraham itu menuai dari sebuah hubungan yang terbangun. Ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, itu dalam sebuah perjalanan bergumul Allah. Masa aku nggak kasih tahu sama dia nih? Kenapa? Teman, saya kasih tahu juga. Ya. Lalu kemudian dia berdoa. Dia bicara, kalau boleh ya, ini kalau ada 50 gimana? Sampai turun. Segini deh. Ya, enggak kuat. Tapi Tuhan tahu. Ya. Diselamatkan sama Lot dan keluarga. Diselamatkan. Kenapa? Karena keintiman Abraham dengan Allah, keintiman Allah dengan Abraham. Allah tidak hanya memikirkan Abraham saja, tapi Abraham dan keluarganya dia pikirkan. Ya. Apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Begini, kalau kita punya keintiman yang baik dengan Tuhan, dia nggak cuma pikirkan kita dan keluarga kita, dia pikirkan bagaimana supaya itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ya, hanya doa saya adalah Tuhan berkatilah orang-orang yang mengasihiku dan yang kukasihi setiap orang. Kalau mau makan ya khususnya. Kenapa? Karena orang yang mengasihi saya juga banyak, perlu juga dikasihi. Dan yang membenci saya juga gak sedikit. Ya. Dan saya mengasihi mereka juga, walaupun sulit. Ya. Gini saudara, ketika kita meyakini Allah hadir dalam kehidupan setiap kita, tapi tidak menyadari akan keberadaannya, itu perlu kayu. Nggak tahu saudara, kalau saya sih merasa begitu ya. Kalau saya diajak orang, 2-3 orang, terus ngobrol gitu ya. Tapi saya cemooh gitu ya, nggak bisa ngobrol gitu. Dia serius di situ sama orang yang lain gitu. Gimana sih perasaan kita?
Coba di Hulu nggak masuk, coba di Hulu nggak masuk, ya. Sakit nggak sih rasanya? Diplutokan, ya, dimarginalkan gitu, tidak dianggap, tidak dipedulikan. Itu melukai loh. Menurut saudara, Allah yang Immanuel itu, yang mengiring dan menyertai kita ketika kita tidak peduli dengan Dia, gimana rasanya? Kalau Allah itu hidup, Dia menyertai kita, maka sudah sepatutnya kita menata hidup kita. Tidak mudah, tidak mudah. Ini gak gampang, ya. Gak gampang. Bersentuhan di dunia bisnis kita, studi kita, dalam komunitas kita, ya, gak gampang. Saya belajar gak bicara tentang manajemen. Berkali saya ternyata yang saya lakukan itu kerap kali manajemennya konflik malah. Sama seperti Mazmur 41 itu, kita kunjungi orang sakit, kita doakan orang sakit, pergi dari mereka, kita ngomongin orang sakit. Ya. Seringkali kita juga begitu. Jadi gini aja, kalau kita mempercayai kehadiran Allah, maka kita harus menyadari akan keberadaannya. Dan kalau sudah menyadari keberadaannya, maka mulai perintahkan seluruh potensi manusia berdosa kita agar dia taat, gitu loh. Ya. Saya sudah memutuskan untuk tidak membicarakan tentang orang itu. Udahlah, cukuplah. Ya, semakin dibicarakan, saya sedang membenarkan diri. Semakin saya membenarkan diri, maka orang akan melihat justru saya salah, gitu. Ya, kenapa sih lu sibuk membenarkan diri? Berarti lu salah. Ya. Ketika saya membuat sebuah status, ya, bahwa bebek tidak hanya pandai berenang, tapi dia juga bisa terbang pada waktu meninggalkan kita. Ada salah satu yang komentar bagus sekali, menyadarkan saya juga. Nah, pertanyaannya, kenapa bebek itu terbang dari kita? Jangan-jangan dia juga udah gak nyaman sama kita. Benar juga ya. Wah, ya. Kalau gitu, kita harus lebih bijaksana, ya, untuk tetap tinggal bersama bebek. Bukan itu maksudnya. Ya. Kita harus mulai memerintahkan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, sampai kita bisa menghayati sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah ada, gitu. Realitas Allah itu bukan cuma sekedar kita imani, tapi betul-betul keberadaannya itu kita rasakan. Nah, ini masuk dalam satu kalimat yang populer, mengalami Tuhan, ya, kalimat populer. Saudara kekasih Tuhan, kalau misalnya, ya, karena kesalahan kita, kemudian Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kesulitan, ya, bisa saja karena makanan, minuman, ya, karena keterliburan kita menata waktu, karena melanggar sumpah jabatan, ya, kemudian kita harus masuk ke berbagai kesulitan, ya, misalnya
harus masuk penjara gitu. Nggak apa-apa, itu bukan akhir, tapi jadi awal. Karena Tuhan memberikan ruang dan waktu, bisa punya kesempatan ya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau begitu kita harus bersyukur. Ada proses. Yang Roma pasal 8 ayat 28 ayat 29 itu nyambung jadinya. Ya, sampai kemudian kita memenuhi kehendak Allah. Jadi sekarang langkah yang harus kita lakukan untuk menghayati realitas Allah atau keberadaan Allah bukan cuma sekedar kita yakini, tapi kita merasakan keberadaannya sampai kita menyadari dan kemudian mulai memerintahkan seluruh kehidupan kita. Kalau sudah mulai memikirkan sesuatu perkara yang tidak dia kehendaki, perintahkan pikiran. Kamu harus positif. Ya. Melihat situasi ini positif, lihat kondisi ini positif, sampai kemudian kita ngerti, oh saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sampai ke situ pemahaman kita tentang dinamika kehidupan, berarti kita sudah masuk di dalam kesadaran Allah yang menyertai kita itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat jejaknya Tuhan Yesus dengan segala dinamikanya, ya, kita sudah masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Karena di tengah penderitaannya Tuhan Yesus, di tengah penderitaannya Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ada banyak lagi murid-murid yang lain, ya, menjadi ruang untuk memproses diri seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita kurang menghayati keberadaan Allah, maka mulai hari ini kita mulai belajar menghayati, bukan hanya sekedar meyakini bahwa Allah menyertai kita. Ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saudara, saya ingin mengajak kita memerintahkan seluruh organ sampai kita dapat menghayati dengan sungguh-sungguh realitas Allah. Yang mana ini membuat kita berhitung atas segala sesuatu yang kita lakukan. Karena ada Allah yang hidup yang mengawasi. Dia akan memperhitungkan segala sesuatu. Apa yang kita taburkan itu pasti kita akan tuai. Dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Biar kita menabur di dalam roh untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan yang ada dalam roh. Haleluya. Bapa, ampuni kami jikalau kesalehan kami menjadi prasyarat untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rindukan. Kami akan lakukan. Namun demikian bukan itu yang menjadi dasar untuk kami hidup saleh, Tuhan. Yang menjadi dasar untuk kami hidup saleh adalah ketaatan kami untuk melakukan kehendak Bapa seturut dengan apa yang Kau sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Berikan kami ruang dan waktu untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Pernah hari yang singkat ini, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus.